Perkenalkan, nama saya Raisa Maesra Fitza dari kelas 4B. Di sini saya akan membahas privasi dan tantangan di era digital. Apa sih privasi itu? Menurut KBBI, privasi adalah kebebasan dan keleluasaan pribadi. Secara konteks digital, privasi merujuk pada kemampuan individu untuk mengontrol dan melindungi identitas pribadinya saat menggunakan internet atau media digital. Kemajuan teknologi informasi telah mempercepat lalu lalang beragam informasi yang melintasi batas-batas, teritori politik hingga masuk ke ruang-ruang pribadi. Tata dunia baru telah terbentuk dengan segala peluang dan tantangannya. Lalu, bagaimana tatanan dunia baru berdampak pada kebebasan, hak asasi, dan privasi kita? Indonesia mengatur data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini menjadi landasan hukum untuk melindungi hak privasi kita atas data pribadi. Ada dua moral universal yang melandasi kenapa hak atas privasi warga negara wajib dihormati dan dilindungi. Yang pertama, prinsip demokrasi yang menjamin otonomi individu. Yang kedua, adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, yang menjamin hak-hak sipil, salah satunya hak atas privasi. Hal itu disampaikan oleh Sukron Hadi, manajer program Lembaga Indeks, dalam diskusi daring bertajuk Perlindungan Privasi dan Penetrasi Teknologi Digital yang digelar atas kerjasama Friedrich Naumann Foundation atau FNF Indonesia, Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial, Lembaga Indeks, dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang dilaksanakan pada Jumat 19 Maret 2021. Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang. Juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini. Demikian Sukron mengutip bunyi pasal 12 DUHAM. Alasan negara-negara melakukan DUHAM, lanjut Sukron, karena kondisi Perang Dunia II yang menyebabkan banyak terjadi diskriminasi dan pelanggaran kebebasan sipil dan politik, termasuk pelanggaran atas hak privasi di negara otoriter, bahkan di negara demokrasi. Untuk itu, karena Indonesia mengadopsi DUHAM melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan juga meratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, maka memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak dan kebebasan sipil dan politik warganya, termasuk hak atas privasi melalui konstitusi dan undang-undang. Kata Sukron, hak atas privasi memiliki 3 cakupan. Yang pertama, privasi keputusan yang cakupannya erat pada otonomi individu. Yang kedua, privasi informasi yang erat kaitannya dengan perlindungan data pribadi. Yang ketiga, privasi fisik yang erat kaitannya dengan otoritas kepemilikan atas diri. Lanjutnya, ada beberapa tantangan dalam penghormatan dan perlindungan privasi. Kebebasan berpendapat, tuntunan keterbukaan informasi, kebijakan ketahanan nasional dan internasional, dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Tantangan terakhir yaitu kemajuan TIK, khususnya internet dan digital, mengarah pada hak atas privasi terkait pada perlindungan data. Dara Nasution menjelaskan tentang perbedaan perlindungan privasi di ruang fisik dan di ruang cyber. Dalam ruang fisik terdapat batasan yang jelas, di mana publik dan mana yang private, serta memungkinkan kita menyesuaikan level privasi sesuai kehendak. Adapun dalam ruang cyber, tidak ada batasan jelas yang mana publik
mana private, serta lebih sulit menyesuaikan level privasi. Perlindungan privasi harus selaras dengan hak-hak lain. Di Indonesia belum ada regulasi komprehensif terkait perlindungan data pribadi. Itu salah satu yang menyebabkan penetrasi TIK hingga ke ruang-ruang pribadi telah meningkatkan eksposur terhadap privasi, membuat hal-hal pribadi rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penyebarluasan di media sosial, gambar, dan video hubungan seksual di ruang-ruang pribadi hingga nomor kontak telepon dan fitur aplikasi pinjaman online adalah contoh nyata agresi terhadap kehidupan pribadi. Selain itu, perlindungan data pribadi di lingkungan cyber atau digital mendapat tantangan tersendiri dari maraknya hoax. Terkait itu, narasumber ketiga, Septiaji Eko Nugroho dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, melihat ada upaya penyalahgunaan data pribadi melalui hoax. Pertama, kabar sesat atau hoax untuk menjaring data pribadi masyarakat. Septiaji mencontohkan maraknya info sesat tentang bantuan seperti kuota internet, lowongan kerja yang mencangkup nama-nama perusahaan besar dan bantuan UMKM di masa pandemi. Tanpa mengecek kebenarannya, banyak masyarakat yang begitu saja memberikan data pribadinya karena info bohong terkait itu. Menurutnya, mudahnya masyarakat terpedaya hoax dan begitu saja menyerahkan data pribadinya karena literasi digital di Indonesia masih rendah dan pemahaman pentingnya menjaga data pribadi masih belum cukup baik. Kedua, tindakan doxing terhadap tim periksa fakta atau fact checker. Kerja-kerja media atau platform yang memverifikasi kebenaran sebuah informasi mendapat tantangan tersendiri. Menurut Septiaji, di era post-truth ini memungkinkan beberapa orang terdorong untuk melakukan doxing kepada jurnalis fact checker yang memastikan kebenaran sebuah informasi yang menyenangkan bagi mereka namun hoax setelah di fast checking. Data pribadi jurnalis tersebut disebarkan oleh mereka di media sosial yang dibumbui narasi ajakan untuk ke masyarakat untuk mengintimidasi. Untuk melawan hoax yang terkait perlindungan privasi, Septiaji mengajak seluruh unsur masyarakat untuk berkolaborasi melawan hoax dan upaya-upaya pencurian data pribadi termasuk pihak pemerintah. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Banten, Andi Talenting Langi, selaku narasumber keempat, menyampaikan bahwa kebebasan atas privasi dijamin dalam konstitusi dan undang-undang. Andi menampilkan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Selain itu, beberapa undang-undang juga terdapat pasal-pasal perlindungan privasi data pribadi.
Ia menyebutkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Di dalam Undang-Undang PDP diatur berbagai ketentuan seperti persetujuan pemilik data, hak akses dan koreksi, serta kewajiban pemberitahuan kebocoran data. Dengan adanya Undang-Undang PDP, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan data pribadi di era digital ini. Undang-Undang PDP mengatur berbagai hal terkait pengelolaan data pribadi, seperti yang pertama, jenis-jenis data pribadi, yang kedua, hak atas data pribadi, yang ketiga, kewajiban pengendali data. Pentingnya verifikasi identitas untuk perlindungan data pribadi. Verifikasi data pribadi adalah proses untuk memastikan bahwa data yang disimpan atau digunakan adalah milik individu yang sah. Proses ini penting untuk melindungi data pribadi dari pencurian, penipuan, dan akses tidak sah ke informasi pribadi. Ada beberapa metode verifikasi data yang dapat digunakan untuk melindungi data pribadi, yaitu yang pertama verifikasi nomor telepon, yang kedua verifikasi dua faktor, dan yang ketiga verifikasi biometrik. Di Indonesia, ada beberapa kasus kebocoran data oleh pemerintahan. Salah satunya BPJS Kesehatan. Kebocoran data diduga berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Menteri Cahyo mendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengusut tuntas kebocoran data peserta BPJS Kesehatan, yang kemungkinan di dalamnya terdapat data aparatur sipil negara atau ASN. Kebocoran data 279 juta penduduk ini terindikasi terkait nama, nomor telepon, alamat, gaji, serta data kependudukan. Kemungkinan data para ASN juga termasuk dalam kebocoran data tersebut, sebab ASN serta prajurit TNI, Polri juga menjadi peserta BPJS Kesehatan. Menurut informasi, Kemkominfo telah melakukan investigasi terhadap dugaan kebocoran data sejak 20 Mei 2021. Isu ini berasal dari media sosial yang menyebutkan data penduduk Indonesia bocor dan dijual ke forum pertas online. Dari 279 juta data tersebut, 20 juta diantaranya disebut memuat foto pribadi. BPJS Kesehatan telah membentuk tim khusus bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kemkominfo, serta Telkom untuk melakukan penelusuran. Kemkominfo juga telah memanggil Direksi BPJS Kesehatan untuk segera memastikan dan menguji ulang data pribadi yang bocor. Cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.